Media Vietnam heran dengan tuduhan fans Malaysia dan Cina soal timnas Indonesia disebut dibantu FIFA soal pemain naturalisasi. Kalahkan Bahrain, timnas Indonesia langsung lewati Vietnam dan juga Thailand di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sudah bingung dengan cara apa lagi agar Indonesia gagal lolos tembus Piala Dunia? Federasi Cina punya cara lain, yaitu ancam lapor AFC apabila timnas Indonesia tetap memainkan dua pemain ini. Timnas Cina kacau, kapten tim dan dua pemain andalan mereka dipastikan absen. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Media asal Vietnam, Soha, merasa heran dengan tuduhan yang disebutkan fans Malaysia dan juga Cina soal tuduhan adanya bantuan yang diterima pihak timnas Indonesia dari FIFA. Ya, ini untuk masalah pemain naturalisasi. Sebab menurut media Vietnam tersebut, tuduhan tersebut tidak berdasarkan dengan jelas. Malaysia dan juga Cina kompak menilai FIFA telah membantu Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Sebab Malaysia dan Cina merasa timnas Indonesia terlalu banyak naturalisasi pemain keturunan asal Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Fitnah-fitnah tersebut pun diketahui Soha tersebar di forum supporter Malaysia. Tak hanya para pendukung Harimau Malaya saja, fans Cina juga ikut merasa ragu dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Tak hanya membahas masalah proses naturalisasi, forum sepak bola itu juga merasa banyak pemain asal Eropa yang dinaturalisasi Indonesia tak memiliki wajah Indonesia sama sekali. Karena alasan itulah tuduhan FIFA membantu PSSI pun terdengar kencang di forum fans Malaysia dan juga Cina. Mereka bahkan sampai membahas adanya kantor FIFA di Jakarta, yang mana tak semua negara di Asia memiliki kesempatan tersebut. Menanggapi semua fitnah itu, Soha justru merasa heran sebab tidak ada dasar jelas terkait pendapat para fans Malaysia dan juga Cina tersebut. Soha pun merasa semua itu merupakan fitnah karena tidak ada fakta yang mendukung itu semua. Faktanya PSSI memang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk bisa menaturalisasi pemain keturunan yang berada di Eropa, khususnya dari Belanda. Timnas Indonesia difitnah bekerja sama dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia. Jelas tuduhan-tuduhan itu tidak berdasarkan dan langsung dibantah oleh pihak fans timnas Indonesia. Bunyi pernyataan media Vietnam, Soha. Terlepas dari tudingan itu semua, timnas Indonesia dan Cina akan saling bentrok di match keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum melawan Cina, Garuda akan lebih dulu bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Media Cina lapor AFC apabila timnas Indonesia memainkan Michelle Gers dan juga Eliano. Michelle Gers dan Eliano telah resmi menjadi warga negara pada 30 September lalu. Meskipun demikian, media Cina mengeklaim bahwa ada potensi pelanggaran regulasi terkait proses naturalisasi mereka. Menurut laporan dari media 163.com, salah satu portal berita termuka di Cina, mereka menuduh bahwa proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI terhadap dua pemain ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam artikel yang merilis 163.com mengutip laporan dari Sport.WP yang menyatakan bahwa proses naturalisasi sumpah warga negara untuk dua pemain itu tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Belanda. Mereka menegaskan bahwa hal ini bertentangan dengan hukum Indonesia, yang seharusnya mengharuskan upacara resmi dilaksanakan di dalam negeri. Hal ini menjadi dasar tuduhan bahwa naturalisasi kedua pemain tersebut dianggap ilegal oleh media Cina. Lebih lanjut, media ini juga menegaskan bahwa jika kedua pemain ini tetap diturunkan saat menghadapi Cina nanti, Federasi Sepak Bola Cina berencana untuk mengajukan keluhan resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia yaitu AFC. Federasi Sepak Bola Cina berpendapat bahwa proses naturalisasi yang tidak sah ini bisa dijadikan dasar untuk menuntut kemenangan otomatis 3-0 bagi timnas Cina. Sesuai dengan aturan AFC yang mengatur penggunaan pemain yang statusnya tidak jelas atau dianggap tidak sah. Media ini juga menyatakan harapan bahwa keluhan tersebut jika disampaikan akan menguntungkan timnas Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut mereka, kemenangan otomatis ini akan menjadi langkah penting bagi timnas Cina untuk maju ke tahap selanjutnya. Namun hingga saat ini baik AFC maupun FIFA belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. PSSI pun masih mempertimbangkan langkah terbaik terkait situasi ini, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan-pertandingan internasional mendatang. Tuduhan ini menambah ketegangan antara kedua negara menjelang pertandingan krusial dan menempatkan PSSI dalam posisi yang harus hati-hati untuk menghindari potensi sanksi atau dampak lainnya. Klaim dari media Cina ini dapat dianggap supaya untuk menggoyahkan persiapan timnas Indonesia di tengah membangun kekuatan dengan memasukkan pemain-pemain keturunan berkualitas. Namun sampai ada keputusan resmi dari AFC dan FIFA, Indonesia tetap memiliki peluang untuk mempertahankan status kedua pemain tersebut sebagian dari tim nasional.
Cina mendapatkan kabar kurang menyenangkan sebelum melakoni 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina datang dengan kabar buruk sebelum laga ini. Pasalnya beberapa nama andalan mereka mengalami cedera. Kabar tersebut konfirmasi dari pernyataan Branko melalui media Cina yaitu Sohu. Jika mengalahkan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak kualifikasi ketiga ini, mengungguli 2 tim lainnya yaitu Thailand dan Vietnam. Andai menang atas Bahrain, koleksi poin timnas Indonesia di grup C menjadi 5 angka. Sebagai catatan, Thailand dan Vietnam memang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, namun gagal menembus 5 poin dari 10 laga yang mereka jalani. Timnas Thailand pernah ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Skuad asuhan Sen Namuang itu tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab dan Irak. Hasilnya dari 10 pertandingan hanya mendapatkan 2 imbang dan 8 kali kalah. Total hanya meraup 2 angka. Ya, prestasi lebih baik dicatatkan oleh Vietnam. Racikan Prakangsio yang ambil di grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia itu, Nguyen Quan Hai dan kawan-kawan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman dan juga Cina. Setelah melalui 10 pertandingan, skuad Golden Star meraup 4 poin hasil dari 1 menang, 1 imbang dan 8 kali kalah. Karena itu timnas Indonesia akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam jika memang menang lawan Bahrain pada minggu depan. Jika itu terjadi, timnas Indonesia melewati pencapaian Thailand dan Vietnam hanya dalam 3 pertandingan awal. Sekarang harapannya performa timnas Indonesia terus membaik. Masuknya pemain tambahan Michel Gers dan Eliano dijamin akan meningkatkan performa skuad Garuda, dan sejumlah pemain top juga sedang didekati oleh PSSI. Sebut saja Oli Remeni, Kevin Dix, Jairo hingga Mauro. Jika nama-nama ini berhasil didatangkan, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia terbuka lebar dan membuat iri Malaysia dan juga Cina.